Oke, baiklah. Materi kali ini adalah kita bicara tentang validation. Jadi, software verification dan validation adalah aktivitas pemeriksaan software yang dihadapkan dengan spesifikasinya. Jadi, setiap proyek harus memverifikasi dan validasi produk softwarenya. Hal ini dilakukan dengan pemeriksaan pada setiap item software memenuhi kebutuhan yang ditetapkan, pemeriksaan setiap item software sebelum dia digunakan sebagai input pada aktivitas yang lain, meyakinkan bahwa setiap item software sudah selesai jika memungkinkan dilakukan oleh orang lain selain autor, meyakinkan bahwa sejumlah usaha verifikasi dan validasi cukup untuk menunjukkan setiap item software cocok dengan operasi penggunaan. Manajemen proyek bertanggung jawab untuk mengorganisasikan aktivitas verifikasi dan validasi software, definisi peran verifikasi dan validasi, dan alokasi staf pada peran tersebut. Berapapun ukuran proyek, verifikasi dan validasi software berpengaruh pada kualitas software. Masyarakat yakin bahwa software yang tidak diverifikasi mempunyai kesempatan kerja yang sedikit. Umumnya 20-50 error per 1000 line of code ditemukan selama pengembangan dan 1,5 sampai 4 per 1000 line of code yang tersisa setelah pengujian sistem. Tujuan verifikasi dan validasi adalah untuk mengurangi error software untuk mencapai level yang dapat diterima. Usahanya bersekitar 30% sampai 90% dari total sumber daya proyek tergantung kekritisan dan kompleksitas dari software. Principle of Software Verification and Validation. Verifikasi dapat berarti tindakan peninjauan atau reviewing, pemeriksaan atau inspecting, pengujian atau testing, auditing atau lainnya yang memunculkan dan mendokumentasikan apakah item, proses, service, atau dokumen sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang ditetapkan. Proses evaluasi sistem atau komponen untuk menentukan apakah hasil dari fase pengembangan yang diberikan memenuhi kondisi yang ditetapkan di awal fase. Bukti formal kebenaran atau correctness program. Validasi menurut ANSI atau IEEE adalah proses evaluasi sistem atau komponen selama atau di akhir proses pengembangan untuk menentukan apakah memenuhi kebutuhan requirement yang ditetapkan. Validasi oleh karena itu adalah verifikasi end-to-end. Mengapa dilakukan verifikasi? Jadi membangun pengembangan dan tes dalam proses solusi dari requirement yang disetujui dan telah tercapai di setiap tahapan dalam desain. Verifikasi dilakukan untuk memastikan aktivitas verifikasi atau review, inspeksi, dan testing telah direncanakan dan dilakukan dalam satu cara, seperti memaksimalkan penemuan cacat dengan memakai resource yang paling efisien dan efektif dalam batasan cakupan proyek kontrak. Yang masuk aktivitas verifikasi adalah technical review, walkthrough, dan software inspection. Checking that software requirements are traceable to user requirement. Checking that design component are traceable to software requirement. Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, dan audit. Nah, perbedaan verifikasi dan validasi adalah kadang sering dijadikan satu, namun sebenarnya verifikasi dan validasi merupakan hal yang berbeda. Verifikasi dan validasi merupakan hal yang berbeda menurut Boom tahun 1984. Verifikasi adalah are we building the product right? Jadi verifikasi memeriksa apakah pengembang perangkat lunak membangun perangkat lunak dengan cara yang benar. Validasi are we building the right product? Validasi memeriksa apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dinyatakan dalam SRS. Nah, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, yaitu cara satu, mencegah terjadinya defect perangkat lunak. Bisa melakukan proses improvement, complexity reduction, risk management, dan causal analysis. Atau cara kedua adalah mendeteksi dan perbaikan defect yang masuk di dalamnya adalah verification, validation, rework, dan causal analysis. Ini adalah life cycle verification approach di mana ada user requirement definition, sampai software requirement definition, nanti ada arsitektur desain, detail desainnya, ada codingnya, unit testing, integration, sistem test, sampai acceptance test. Nah, perbedaan verifikasi dan validasi atau requirement fase ada sistem requirement analysis, software requirement analysis, interface analysis, proses analisis, technical review, dan audit. Nah, untuk desain fase ada di sini ada yang verify itu ada desain fase, kode fase, dan tes fase. Nah, nanti divalidasi dari tes fase ke berdasarkan requirement phase-nya.
Nah, tujuan validasi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Jadi, perangkat lunak harus 100% bebas dari defek. Namun, perangkat lunak harus cukup bagus untuk digunakan sesuai tujuannya. Makna cukup berbeda-beda untuk tiap perangkat lunak. Perangkat lunak yang menyangkut keselamatan manusia, misalnya autopilot, harus memiliki standar yang lebih tinggi dibanding perangkat lunak biasa. Aktivitas yang dilakukan pada proses validasi adalah testing, yang merupakan kegiatan utama validasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak telah memenuhi SRS. Pengukuran, menggunakan metrik tertentu untuk menilai efektivitas proses validasi dan penanganan tingkat defect yang ditemukan. Software Reliability Global Modeling untuk mengetahui kapan proses validasi dihentikan. Nah, pada saat testing, diperlukan pada proses validasi untuk menguji apakah perangkat lunak telah memenuhi SRS. Untuk melakukan testing yang baik, perlu diketahui hierarki testing, pembagian testing pada tiap hierarki, cara mengkombinasikan testing dari tiap hierarki testing, dan kombinasi testing seperti apa yang sesuai untuk kasus tertentu. Di sini tidak dibahas secara mendetail tentang testing, hanya bagian testing yang berkaitan dengan validasi dibahas secara lebih. Ya, karena testing ada pengujian informasi, ada mata kuliah tersendiri. Nah, dalam hal ini bisa metodenya white box, black box, top down, bottom up, act like customer, levelnya dari mulai unit testing, integration, validation, dan acceptance test. Tipenya ada contohnya fungsional, algoritmik, positif, negatif, usability, dan boundary. Jadi pembagian testing dapat dilakukan secara hierarki, tiap hierarki terdiri atas level, metode, dan tipe testing. Nah, kemudian pembagian testing pada hierarki level adalah adanya unit atau modul testing, integration testing, dan validasi atau sistem testing. Jadi, validation testing bertujuan untuk menentukan apakah perangkat lunak telah memenuhi requirement-nya sesuai dengan dokumen SRS. Setelah dilakukan validasi testing, jika ditemukan defect, dilakukan proses untuk memperbaiki perangkat lunak untuk menghilangkan defect. Perbaikan tersebut mungkin akan menyebabkan bagian lain dan perangkat lunak tidak bekerja dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan regression testing. Nah, regression testing artinya validasi testing yang dilakukan pada bagian tertentu secara selektif perangkat lunak untuk meyakinkan bahwa perbaikan sebuah defect tidak mengakibatkan defect pada bagian yang lain. Alpha dan beta testing yang merupakan testing yang melibatkan pengguna perangkat lunak untuk mencoba perangkat lunak yang akan dirilis. Agar alpha dan beta testing berjalan dengan efisien, maka sebelum dilakukan alpha beta testing direncanakan dan dituliskan dahulu. Acceptance test agak mirip dengan validasi testing, hanya saja pada acceptance test pengguna dilibatkan. Nah, kemudian untuk pembagian testing pada hierarki metode, ada white box atau glass box testing, ada functional atau black box testing. Jadi proses testing di mana struktur internal perangkat lunak atau kode program tidak dites namun digunakan untuk membuat skenario test. Ada juga top down and bottom up, ada like customer testing atau alat. Jadi pada perangkat lunak yang terdapat banyak defect, namun pengguna biasanya hanya menemukan sebagian kecil dari defect tersebut. Nah, untuk efisiensi dan prioritas, maka proses testing difokuskan pada usaha menemukan defect yang kemungkinan ditemukan oleh pengguna perangkat lunak. Ini adalah alat testing, ada software, bagaimana bug-nya, kemudian customer menemukan beberapa hal, dan bagaimana kita melakukan improvement testing. Nah, testing truth adalah testing cannot solve the absence of software error. It can only solve the software error are present. Jika pada proses testing tidak lagi ditemukan defect, tidak dapat disembuhkan bahwa perangkat lunak terus benar-benar bebas defect. Jadi pada saat proses validasi kita harus mengetahui kapan harus berhenti melakukan testing. Perlu dilakukan penilaian dan pengukuran pada proses validasi untuk menilai apakah proses validasi telah berjalan dengan efektif. Penilaian efektivitas proses validasi dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menemukan defect? Apakah defect yang ditemukan berhasil diperbaiki? Berapa banyak waktu yang dikeluarkan untuk melakukan testing? Berapa banyak kode yang diperiksa? Apakah semua fitur perangkat lunak telah diuji? Berapa persen defect yang telah diperbaiki pada saat perangkat lunak dirilis? Seberapa baikkah tes alat dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka aspek proses validasi harus diukur dan dinyatakan dengan angka. Proses pengukuran tersebut membutuhkan adanya metrik. Nah, ada beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas proses validasi. Beberapa metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas proses validasi adalah metrik yang berhubungan dengan waktu dan juga dengan cakupan testing. Nah, berapa persen bagian dari perangkat yang divalidasi? Metrik yang berhubungan kualitas dan berapa banyak defect yang ditemukan, berapa persen yang berhasil diperbaiki. Metrik yang berhubungan dengan waktu ada find fix cycle time. Jadi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menemukan defect, memperbaiki defect tersebut, dan memverifikasi apakah defect telah diperbaiki. Satuan dari metrik ini adalah person hour per defect.
Kumulatif test time, jadi mengukur waktu testing kumulatif untuk semua aktivitas validation testing. Satuan dari metrik ini adalah test hour. Nah, di sini ada SRS reference, misalnya nomor berapa, estimasi number testnya adalah 3, catatannya ada 2 positif dan 1 negatif test. Ini misalnya. Nah, estimated number of testnya misalnya 165 dan sebagainya. Nah, metrik yang berhubungan dengan kesukaan testing ada code coverage, artinya berapa banyak kode program yang telah dites. Kode coverage dibagi menjadi 2 metrik, yaitu segment coverage dan call pair coverage. Requirement coverage artinya apakah seluruh fitur dari perangkat lunak telah ditesting. Nah, aktivitas yang dilakukan pada saat pengukuran ada segment coverage dihitung dengan menghitung berapa persen edge dari flow. Grab source kode yang ditesting secara umum segment coverage minimum dengan 85%. Nah, ini pun ada mata kuliah tertentu di pengujian sistem informasi nanti. Nah, call pair adalah interface dari modul di mana sebuah modul memanggil modul lain. Call pair berguna terutama pada integration testing untuk meyakinkan bahwa semua interface modul telah ditesting. Nilai call pair yang harus ditesting biasanya bernilai 100%. Recommend coverage metric menjawab pertanyaan, apakah seluruh fitur dari perangkat lunak telah ditesting? Recommend traceability metric digunakan untuk menelusuri apakah testing telah memeriksa semua aspek SRS. Satuan dari requirement coverage metric adalah persentase dari requirement yang telah ditesting. Metrik ini berfungsi untuk meyakinkan apakah semua requirement pada SRS telah ditesting. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan SRS, requirement di SRS seperti apa, desainnya seperti apa, kodenya bagaimana, tesnya bagaimana, dan catatannya setelah itu seperti apa. Nah, metrik yang berhubungan dengan kualitas tadi di atas, defect removal, present. Jadi metrik ini menghitung persentase defect yang telah dibuang atau diperbaiki dibandingkan dengan banyaknya defect yang ditemukan. Jadi untuk menghitung defect removal present digunakan persamaan number of bug fix failure of release dibagi number of known bugs failure to release kali 100. Ada juga defect detection efficiency. Jadi sebaik apakah dilakukan alat testing. Jadi metrik ini mengukur seberapa berhasil kita menemukan defect yang kemungkinan akan ditemukan oleh pengguna perangkat lunak. Metrik ini dihitung menggunakan persamaan number of unique defect we find per number of unique defect we find plus number of unique defect reported by customer kali 100. Nah, pada saat proses validasi dilakukan, testing dan perbaikan perangkat lunak juga ditemukan defect. Proses tersebut dilakukan berulang kali sehingga perangkat lunak makin reliable. Karena kita tidak dapat mengetahui apakah masih ada defect yang tertinggal, muncul pertanyaan, sampai kapankah kita melakukan testing? Sampai serialiable apakah perangkat lunak yang harus dibuat? Apakah saat ini perangkat lunak telah siap dirilis? Jika belum, berapa banyak lagi usaha validasi atau testing yang harus dilakukan sampai perangkat lunak layak dirilis? Kapan perangkat lunak dapat dirilis? Nah, pemodelan software reliability growth menunjukkan bahwa seiring dengan validasi maka reliability dari perangkat lunak bertambah. Jadi pada gambar ditunjukkan bahwa intensitas kegagalan menurun sampai batas apakah reliabilitas yang harus dicapai. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukanlah pemodelan reliability growth. Jadi pemodelan ini mengakuintasi reliabilitas dari perangkat lunak. Jadi nilai reliability-nya mencapai threshold tertentu, maka dianggap bahwa software telah layak dirilis. Threshold untuk tiap perangkat lunak berbeda-beda tergantung tujuan perangkat lunak. Misalnya untuk perangkat lunak yang berhubungan dengan keselamatan manusia, threshold-nya harus lebih tinggi. Nah, software growth modeling berhubungan dengan waktu peluncuran produk perangkat lunak. Beberapa pertimbangan tentang waktu peluncuran produk adalah fungsi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang menjalankan fungsi yang kritis harus divalidasi lebih ketat. User expectation, tidak perlu melakukan validasi yang sangat ketat untuk perangkat lunak yang memiliki ekspektasi rendah dari penggunanya. Lingkungan marketing perangkat lunak, meluncurkan perangkat lunak sedini mungkin kadang lebih penting dari menemukan defect untuk merebut pasar. Beberapa istilah yang berkaitan dengan reliability growth, ada software reliability growth sampai ke failure. Manfaat dari software reliability growth adalah menghitung reliabilitas perangkat lunak menggunakan MTTF, menentukan waktu optimal untuk menghentikan testing dan menulis perangkat lunak, menyediakan data untuk membuat trade-off antara waktu testing, reliabilitas, biaya, dan performa perangkat lunak, menyediakan tujuan reliabilitas perangkat lunak secara realistis. Nah, ini beberapa teknik software reliability growth modeling yang sudah dikemukakan beberapa ahlinya. Nah, proses validasi dapat dilakukan pada akhir sistem development life cycle. Jadi kekurangannya perangkat lunak yang dihasilkan lebih banyak defect, biaya untuk memperbaiki defect perangkat lunak jika dilakukan pada tahap akhir menjadi sangat besar.
Ini grafik hubungan antara waktu perbaikan defect dengan biaya yang harus dilakukan. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Sehat selalu semua.